Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 8 akan membahas tentang studi kasus, model, dan strategi peningkatan profesionalitas guru di SD Takmirul Islam Surakarta. Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan Siti Nurulain, Gita Ramdhani, Rahmadan Maulana Ihsan, Muhammad Syamil Al-Fajri, dan saya sendiri Sani Al-Faini. Kemudian di sini poin pembahasan studi kasus, model, dan strategi peningkatan profesionalitas guru di SD Takmirul Islam Surakarta. Yang pertama yaitu masalah penelitian, yang kedua yaitu tujuan penelitian, yang ketiga yaitu metodologi penelitian, dan yang keempat yaitu hasil dan pembahasan. Yang pertama adalah masalah penelitian atau gap penelitian atau latar belakang penelitian. Secara umum, sering kita jumpai problematika yang berkaitan dengan profesionalitas guru, seperti kurangnya guru dalam mengembangkan mutu dirinya, sehingga pembelajaran terkesan statis atau kurang inovatif, sehingga dari variasi media, strategi, maupun evaluasi yang diberikan masih terkesan kurang. Di sisi lain, guru juga belum menguasai pembelajaran secara luas, utamanya dalam memahamkan materi kepada peserta didik. Kemudian penyebab lainnya juga karena kurangnya keingintahuan guru dalam membaca dan juga menulis sesuai dengan atau dalam kegiatan-kegiatan ilmiah. Kita jumpai juga bahwa minat guru dalam mempublikasikan karya ilmiah terkesan masih sedikit. Juga program sertifikasi yang diberikan kepada guru belum menunjukkan peningkatan yang signifikan pada hasil prestasi belajar siswa. Sehingga beberapa hal tersebut perlu diketahui penyebabnya untuk dicari solusinya demi meningkatkan upaya dan mutu profesionalitas guru. Secara khusus, rata-rata riwayat pendidikan guru SD Takmirul Islam belum sesuai pada bidang pengajarannya. Oleh karena itu, kepala sekolah mengupayakan beberapa strategi untuk meningkatkan profesionalitas guru di SD Takmirul Islam. Nah, tujuan penelitiannya yaitu dikarenakan beberapa problematika yang kami paparkan tadi, utamanya problematika riwayat pendidikan guru SD Takmirul Islam yang belum sesuai pada bidang pengajarannya. Kami para peneliti melakukan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya kepala sekolah dalam menciptakan strategi dan model dalam meningkatkan profesionalitas dan kompetensi guru di SD Takmirul Islam. Kemudian selanjutnya yaitu metode penelitian. Di sini kami menggunakan metode penelitian kualitatif, yaitu penelitian untuk menganalisis sebuah masalah atau kejadian yang terjadi di lingkungan sosial. Nah, di sini kami meneliti tentang upaya kepala sekolah dalam meningkatkan kompetensi dan profesionalitas guru di SD Takmirul Islam. Berdasarkan riwayat pendidikan guru SD Takmirul Islam yang bermacam-macam itu tadi. Kemudian, untuk pengambilan data dilakukan dengan cara triangulasi data melalui observasi non-partisipatoris, yaitu observasi atau pengamatan di mana para peneliti tidak langsung terjun ke lapangan atau melalui pengamatan tidak langsung. Kemudian yang kedua yaitu melalui wawancara terstruktur, di mana kami para peneliti sudah menyusun beberapa pertanyaan sebelum mengajukan kepada Bapak Kepala Sekolah, yaitu Bapak Aris Parianto. Nah, dan yang terakhir yaitu dokumentasi berupa foto-foto kegiatan para guru dalam melaksanakan kegiatan untuk meningkatkan profesionalitas dan kompetensinya, seperti KKG, workshop, seminar, dan lain-lain. Wawancara kami lakukan kepada Kepala Sekolah SD Takmirul Islam, yaitu Bapak Aris Parianto, SHI SPD, pada hari Senin tanggal 12 April tahun 2021. Dari wawancara tersebut, kami memperoleh hasil dan pembahasan, di mana yang pertama yaitu tidak semua guru di SD Takmirul Islam
berasal dari lulusan PGSD atau pendidikan guru SD. Namun juga ada yang berasal dari lulusan non-keguruan. Nah, di sini berdasarkan pemaparan wawancara yang kami lakukan dengan Pak Aris Parianto, Pak Aris Parianto mengatakan bahwa guru di SD Takmirul Islam itu semuanya sudah kualifikasi S1. Namun pada bidang lulusannya itu tidak semuanya sesuai dengan ahlinya atau bidangnya saat ini, yaitu PGSD. Akan tetapi kami sebagai sekolah mengupayakan untuk menganjurkan para guru berkuliah lagi di jenjang berikutnya, yaitu di jenjang S2. Bantuan kami yaitu berupa pemberian subsidi sebesar 25% untuk menunjang biaya kuliah para guru yang ingin melanjutkan kuliah S2 di bidang keguruan. Oleh karena itu, setelah para guru kami tunjang, kami harap guru-guru bisa meningkatkan profesionalitasnya sehingga dapat mengajar sesuai bidangnya atau ahlinya. Seperti itu. Kemudian untuk yang kedua, yaitu hasilnya diperoleh bahwa komitmen menjadi guru di SD Takmirul Islam itu diuji terlebih dahulu mengenai kompetensi dan profesionalitasnya, sehingga benar-benar menjadi guru yang berkompeten di bidangnya. Bapak Aris Parianto mengatakan bahwasannya sejak awal masuk, guru sudah diwawancarai akan komitmen terhadap profesinya. Di SD Takmirul Islam, guru diuji kompetensinya dan profesionalitasnya. Rata-rata guru di SD Takmirul Islam sudah berkompeten dan selalu didorong untuk meningkatkan profesionalitasnya. Nah, beberapa guru-guru diberikan fasilitas berupa seminar, workshop, lokakarya, kemudian PTK dan lain sebagainya. Itu termasuk salah satu upaya kepala sekolah dalam meningkatkan kompetensi dan profesionalitas guru di SD Takmirul Islam. Nah, untuk kegiatan-kegiatan seperti seminar, workshop, dan lain sebagainya akan dilanjutkan oleh presentator berikutnya, yaitu Mbak Siti Nurlain. Waktu dan tempat saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya Siti Nurlain akan melanjutkan hasil dan pembahasan mengenai model dan strategi peningkatan profesionalitas guru di SD Takmirul Islam Surakarta. Nah, perlu diketahui bahwasannya profesionalitas itu kualitas seseorang yang mengarah pada profesional. Selanjutnya membahas tentang guru di SD Takmirul Islam. Guru yang berasal dari lulusan non-keguruan atau non-pendidikan itu dibiayai oleh pihak sekolah, diminta untuk kuliah lagi sesuai bidangnya. S1 mengambil PGSD, pendidikan guru sekolah dasar. Nah, tujuannya apa? Untuk mendapatkan sertifikat pendidik sesuai dengan bidangnya, yaitu guru sekolah dasar. Karena ada guru yang berasal dari lulusan teknik pangan, kimia. Nah, itu diminta untuk kuliah lagi S1 mengambil PGSD. Lalu untuk guru WB memang tidak ada, tetapi ada guru pengabdian dari santri Pondok Takmirul Islam untuk membantu guru dalam mengajar bahasa Arab, tahfidz, sejarah, akidah, akhlak, Quran, hadis. Nah, itu sesuai waktu yang telah disepakati. Nah, misal 1 tahun atau 2 tahun. Kalau jika ingin dari pihak sekolah melanjutkan, maka juga bisa. Selanjutnya, untuk guru yang sudah mempunyai gelar S1 diberi subsidi oleh pihak sekolah untuk melanjutkan pendidikan tingkat S2 sesuai bidangnya. Nah, bagi guru yang sudah mempunyai gelar S1 itu juga diminta oleh pihak sekolah untuk melanjutkan ke jenjang berikutnya, yaitu S2. Karena tujuannya apa? Untuk meningkatkan profesionalitasnya. Contohnya di sini di bagian sebelah kiri itu ada guru SD Takmirul Islam yang telah lulus setelah wisuda dari pasca sarjana UMS dan mendapatkan cum laude. Nah, ini juga termasuk dalam meningkatkan profesionalitasnya. Selanjutnya,
untuk guru di SD Takmirul Islam juga sudah membuat bahan ajar sendiri seperti buku As-Saffah. Jadi ada materi tertentu yang dibuat oleh sekolah, seperti untuk materi tahsin dan tahfidz itu diberi nama, bukunya namanya As-Saffah. Lalu untuk buku bahan ajar bahasa Arab juga kalangan tersendiri, itu dibuat oleh gurunya sendiri. Lalu untuk mata pelajaran yang umum, sifatnya umum, materi dari dinas, itu dari pihak sekolah hanya membuat modul. Nah, modul itu berisi tentang latihan soal berupa pengayaan siswa, melihat kemampuan siswa seberapa jauh gitu. Selanjutnya, pengembangan kompetensi guru di SD Takmirul Islam dilakukan dengan beberapa cara, yaitu yang pertama, supervisi. Nah, kegiatan supervisi ini dilakukan setiap 1 minggu sekali, yaitu pada hari Sabtu. Ada juga kegiatan KKG, kelompok kerja guru. Nah, kegiatan ini dilakukan setiap 1 bulan sekali. Untuk SD Takmirul Islam bergabung dengan gugus 8. Bisa dilihat pada bagian sebelah kiri, foto yang atas, itu foto program peningkatan kompetensi kelompok kerja guru KKG gugus 8 Teuku Umar, Korwil 1, Kecamatan Laweyan, Surakarta. Yang sedang berbicara itu adalah Bapak Aris Paryanto selaku Kepala Sekolah SD Takmirul Islam. Selanjutnya, upaya yang lain yaitu kegiatan seminar dan workshop. Kegiatan workshop ini kegiatan rutin yang dilakukan oleh pihak sekolah untuk mendatangkan ahli pendidikan yang berkompeten sesuai bidangnya. Misalnya saja pada pembelajaran bahasa asing, bahasa Inggris, itu pihak sekolah mendatangkan native speaker asli. Tujuannya apa? Agar para guru itu mendapatkan pelatihan bahasa asing, yaitu bahasa Inggris. Selanjutnya, kegiatan lokakarya. Nah, ini kegiatan pertemuan ilmiah kecil, di mana acara tersebut beberapa orang berkumpul untuk menemukan masalah dan mencari solusi. Ada juga pelatihan karya ilmiah. Nah, pelatihan ini dilakukan agar para guru sadar akan pentingnya literasi untuk membaca dan menulis artikel ilmiah. Selanjutnya kegiatan simposium guru. Nah, kegiatan ini para guru diberi kesempatan langsung dari Direktorat Jenderal GTK, Guru dan Tenaga Kependidikan untuk mengikuti kegiatan ini, menampilkan karya tulisnya dan menyampaikan hasilnya berupa gagasan, ide, dan solusi atas topik yang berkaitan dengan pendidikan. Guru di SD Takmirul Islam juga mengikuti organisasi profesi seperti organisasi kepramukaan, PGRI, Persatuan Guru Republik Indonesia, dan sebagian lagi mengikuti Pergunu, Persatuan Guru Nahdlatul Ulama. Guru di SD Takmirul Islam juga sudah ada yang mempublikasikan karya ilmiahnya seperti PTK, penelitian tindakan kelas. Nah, PTK di sini yang dimaksud adalah PTK sederhana, yaitu membuat evaluasi pembelajaran. Berdasarkan wawancara yang telah kami lakukan dengan Bapak Aris Paryanto, beliau mengatakan bahwasanya guru di SD Takmirul Islam, guru swasta, belum menjadi syarat khusus untuk mempublikasikan karya ilmiahnya ketika menaikkan pangkat atau golongan. Beda dengan sekolah negeri, bahwasannya mempublikasikan karya ilmiah itu sesuatu yang harus, wajib untuk kenaikan pangkat atau golongan. Dengan demikian, itu tadi upaya-upaya yang dilakukan oleh kepala sekolah ketika offline, selama offline. Untuk yang online akan disampaikan oleh presentator yang ketiga, yaitu Mbak Gita. Waktu dan tempat kami persilahkan. Saya Gita Ramdhani akan melanjutkan pemaparan materi. Materi selanjutnya mengenai upaya pengembangan kompetensi guru di SD Takmirul Islam pada pembelajaran jarak jauh atau pada pembelajaran secara daring ini. Yang pertama,
Guru membuat media pembelajaran. Sebagai guru profesional, seorang guru harus mampu menguasai bahan ajar dan peserta didik. Guru harus mampu menguasai materi bahan ajar agar saat proses pembelajaran, peserta didik mampu memahaminya dengan jelas. Untuk mendukung keberhasilan proses belajar mengajar, maka diperlukannya media pembelajaran. Apalagi pada masa pandemi ini, guru dituntut untuk membuat atau menggunakan media pembelajaran secara daring. Nah, di SD Takmirul Islam ini, guru memanfaatkan media pembelajaran berupa YouTube, kemudian Zoom, kemudian ada podcast juga. Nah, salah satunya adalah guru yang bernama Bu Sela. Beliau ini adalah guru bahasa Arab untuk kelas 3 sampai kelas 6. Beliau pada proses pembelajaran memanfaatkan YouTube sebagai media pembelajaran. Konten YouTube yang dibuatnya itu adalah berupa PowerPoint yang dibuat menjadi sebuah video, kemudian diupload di YouTube. Nah, selain itu, pada saat pertemuan melalui Zoom, Bu Sela ini dalam proses mengajarnya menggunakan alat peraga yang berupa tas bergambar yang kemudian ditempel di sebuah tongkat. Selain itu, guru di SD Takmirul Islam ini juga memanfaatkan podcast sebagai media pembelajaran. Nah, selain itu, untuk ekstrakurikuler di SD Takmirul Islam ini juga masih berjalan dengan lancar dengan memanfaatkan media Zoom pada proses pengajarannya. Salah satunya seperti yang ditampilkan di PowerPoint. Beliau ini ekstrakurikuler menggambar. Beliau mengajarkan menggambar melalui Zoom. Yang kedua adalah guru mengikuti seminar online dan workshop. Selama masa pandemi ini, karena tidak diperbolehkannya untuk dilakukan secara offline, maka guru-guru mengikuti seminar online, seminar dan workshop secara online. Yang terakhir adalah sebanyak 33 guru mengikuti workshop online yang diadakan oleh Kemendikbud. Workshop online ini dilaksanakan atau diikuti oleh guru-guru untuk menambah pengetahuan dan keterampilan guru dalam menggunakan model pembelajaran daring. Selanjutnya, berikut ini adalah salah satu karya inovatif guru SD Takmirul Islam. Ini adalah salah satu karya inovatif dari guru SD Takmirul Islam, yaitu berupa game hijaiyah. Game ini bisa dimainkan oleh para murid yang ada di SD Takmirul Islam. Ini adalah game untuk pembelajaran bahasa Arab. Selain itu, pada mata pelajaran matematika, gurunya juga mengembangkan game matematika juga. Dari semua penjelasan yang telah dijelaskan tadi, dapat ditarik kesimpulan bahwa model dan strategi peningkatan profesionalitas guru yang dilakukan oleh kepala sekolah terhadap guru di SD Takmirul Islam Surakarta mampu meningkatkan kualitas gurunya. Hal ini dibuktikan dengan pemenuhan 4 standar kompetensi guru. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudara Muhammad Samil Al-Fajri. Saya persilahkan. Literatur review. Upaya kepala sekolah untuk meningkatkan kompetensi profesional guru di SDN nomor 162/1 Desa Bukitsari. Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi. Metode penelitian. Pada penelitian kali ini menggunakan jenis kualitatif dengan cara studi kasus. Subjek penelitian yaitu kepala sekolah dan 6 guru.
Sumber data primer berasal dari wawancara kepala sekolah dan guru. Sumber data sekunder berasal dari buku, brosur, dan artikel. Teknik pengumpulan data berupa triangulasi data. Triangulasi data dapat diartikan pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data tersebut. Kemudian teknik analisis data menggunakan Miles dan Huberman. Teknik analisis di atas merupakan aktivitas dalam analisis data kualitatif yang dilakukan secara interaktif. Aktivitas dalam analisis ini meliputi reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan, dan verifikasi. Selanjutnya saya akan mempresentasikan yang pertama slide ke-14 adalah nama saya Ramadan Maulana Ihsan. Upaya kepala sekolah untuk meningkatkan kompetensi profesional guru pada SDN nomor 162 Desa Bukit Sari. Yang pertama melaksanakan kegiatan kelompok guru, yang kedua program diklat, pendidikan dan latihan seminar, PKB pengembangan keprofesionalan berkelanjutan, workshop, supervisi, kemudian hasilnya itu dituangkan dalam PK atau penilaian kinerja. Yang terakhir adalah memilih strategi atau metode yang menarik. 415 kesimpulan penelitian ini ialah satu kepala sekolah telah melaksanakan serangkaian upaya untuk peningkatan kompetensi profesional guru dengan cara melaksanakan proses pembinaan secara intens, mengikut sertakan guru dalam berbagai aktivitas pendidikan dan latihan, seminar, workshop maupun KKG. Yang kedua, hambatan kepala sekolah dalam peningkatan kompetensi profesional guru yaitu sulitnya mengakses informasi dikarenakan koneksi ataupun jaringan di SDN nomor 162 Desa Bukti Sari, Kecamatan Marosabo sangat lambat. Masih terdapat beberapa guru yang belum memahami konsep-konsep relevansi antar mata pelajaran.